Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 1 kelas 2, subtema 4 pembelajaran 3. Sebelum belajar silahkan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 1 kelas 2, subtema 4 pembelajaran 3 halaman 156. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, tampak dalam gambar ini, ibu-ibu sedang menyiapkan makanan, anak-anak membantu menyajikan makanan, dan ada anak juga yang sedang membantu membuang sampah. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Misalnya seperti ini ya, aku pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumahku. Bapak-bapak bekerja sama membersihkan selokan yang sudah tertutup oleh rumput liar dan sampah. Ibu-ibu memasak makanan serta membantu menyapu sampah yang telah dibersihkan. Aku dan teman-teman turut serta mencabuti rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Kami semua bekerja sama supaya lingkungan menjadi bersih. Lingkungan yang bersih nyaman untuk bermain. Nah, kalian juga bisa membuat cerita sendiri ya. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak, kata ibu. Baik Bu, jawab Siti. Kemudian Siti dan temannya menawari bapak-bapak untuk makan kue dan minum. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak. Kuenya silahkan Pak. Tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, saat Siti menawarkan kue kepada bapak-bapak, bapak itu menolak karena sudah kenyang. Kemudian Siti menawarkan air minum. Silakan Pak, air minumnya. Terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Tapi saat Siti menawari minuman, bapak itu menerimanya atau mau, karena memang sudah haus. Lanjut halaman 158. Tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Nah, kalimat penolakan yang tadi kita baca antara percakapan Siti dan bapak-bapak adalah: tidak Nak, terima kasih, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Jadi kalimat penolakan itu harus diucapkan secara sopan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada percakapan antara Dian, Bianca, dan Sonya. Dian berkata, teman-teman, tadi pagi ibuku memasak goreng bakwan. Aku sengaja membawakan untuk kalian sebagian. Rasanya enak karena ibu mencampurnya dengan udang. Bianca menjawab, wah terima kasih sekali Dian. Aku sangat suka gorengan buatan ibumu.
Kemudian Sonya juga berkata, "Maaf ya Dian, aku tidak bisa memakan gorengan buatan ibumu. Aku punya alergi udang." "Tidak apa-apa Sonya, aku tidak tahu kamu punya alergi udang," jawab Dian. Nah, kalimat penolakan tersebut harus diucapkan dengan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang yang menawarkan sesuatu kepada kita. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu. Peragakan percakapanmu, tentukan pemeran dalam percakapan tersebut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatkah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya? Jadi cara mengerjakannya yaitu jumlahkan kue seluruhnya 95 ditambah 120, kemudian baru dikurangi kue yang dimakan ada berapa, ada 158. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. 95 ditambah 120, 5 ditambah 0 5, 9 ditambah 2 11, ditulis angka 1, satunya disimpan di atas angka 1, jadi 1 tambah 1 2, jadi hasilnya 215. Sekarang baru dikurangin jumlah kue yang dimakan, 215 dikurangi 158, hasilnya yaitu 5 dikurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam 1 depannya, jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Karena 1 tadi udah dipinjam, jadi tinggal 0, 0 tidak bisa untuk mengurangi 5, jadi pinjam depannya lagi 1, jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Karena 2 tadi udah dipinjam 1, sekarang tinggal 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, jadi sisa kue sekarang adalah 57 kue. Ayo berlatih, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nomor 1, 138 ditambah 52 dikurangi 84 sama dengan titik-titik. Sampingnya 225 ditambah 115 dikurangi 90 sama dengan titik-titik. Sampingnya lagi 174 ditambah 69 dikurangi 103 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya seperti ini ya. 138 ditambah 52 dikurangi 84, hasilnya 106. Itu berasal dari 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 10, ditulis nolnya, satunya disimpan di atas 3, baru ditambahkan 1 tambah 3 4. 4 ditambah 5 9, satunya diturunkan, jadi hasilnya 190. Setelah itu baru dikurangi 84, 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 tidak bisa, berarti pinjam depannya yang ada di 9 itu, jadi 10. 10 dikurangi 4 6. Terus yang 9 karena sudah dipinjam jadi tinggal 8. 8 dikurangi 8 0, satunya diturunkan, jadi nomor 1 hasilnya 106. Sebelahnya 225 ditambah 115 dikurangi 90 sama dengan 250. Cara menghitungnya yaitu 225 ditambah 115, 5 ditambah 5 10, ditulis 0, satunya disimpan di atas 2, jadi 1 tambah 2 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 2 tambah 1 sama dengan 3, jadi hasilnya 340 dikurangi 90, 0 tambah kurangi 0 sama dengan 0, 4 dikurangi 9 tidak bisa, jadi pinjam 1 di depannya, jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Yang 3 karena tadi sudah dipinjam 1 berarti tinggal 2, jadi 2 nya diturunkan, jadi hasilnya 250. Sebelahnya 174 ditambah 69 dikurangi 103 sama dengan 140. Cara mengerjakannya 174 ditambah 69, 4 ditambah 9 13, jadi ditulis 3 nya, satunya
simpan di atas 7. 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 6 14, ditulis 4, satunya disimpan lagi di atasnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 243 dikurangi 103. 3 dikurangi 3 0, 4 dikurangi 0 4, 2 dikurangi 1 1. Jadi hasilnya 140. Lanjut bawahnya, tentukan penjumlahan dan pengurangan berikut ini. 138 dikurangi 52 ditambah 84 sama dengan titik-titik. 225 dikurangi 115 ditambah 90 sama dengan titik-titik. 174 dikurangi 69 ditambah 103 sama dengan titik-titik. 138 dikurangi 52 ditambah 84 sama dengan 170. Cara mengerjakannya, 138 dikurangi 52. 8 kurangi 2 6, 3 dikurangi 5 tidak bisa pinjam 1 di depannya. Jadi 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Karena 1 tadi sudah dipinjam berarti tinggal kosong ya. Jadi hasilnya 86. 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 10. Jadi tulis nolnya, satunya disimpan di atas 8 baru ditambahkan. 1 ditambah 8 9, 9 ditambah 8 17. Jadi hasilnya 170. Sampingnya 225 dikurangi 115 ditambah 90 sama dengan 200. Cara mengerjakannya, 225 dikurangi 115. 5 dikurangi 5 0, 2 kurangi 1 1, 2 dikurangi 1 1. Jadi hasilnya 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 0, 1 ditambah 9 10, ditulis nolnya saja, satunya disimpan di atas 1 untuk ditambahkan. 1 ditambah 1 200. Jadi hasilnya 200. Sampingnya 174 dikurangi 69 ditambah 103 sama dengan 208. Cara mengerjakannya, 174 dikurangi 69. 4 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam 1 di depannya. Jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Karena 7 tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 6. 6 dikurangi 6 0. Satunya diturunkan. Jadi hasilnya 105. 105 ditambah 103. 5 ditambah 3 8. 0 ditambah 0 0. 1 ditambah 1 2. Jadi hasilnya 208. Adakah jawaban yang sama di antara soal yang atas tadi sama yang bawah? Walaupun angkanya sama, tetapi karena peletakan pengurangan dan penambahannya dibolak-balik, jadi hasilnya tidak ada yang sama. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Ya, sangat berpengaruh karena buktinya tadi hasilnya itu berbeda. Diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas. Lanjut halaman 161. Ayo berkreasi. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Bahan dan alat yang digunakan: kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pensil. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Lanjut halaman 162. Aturlah agar tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua memberikan soal campuran penjumlahan dan pengurangan, kemudian meminta siswa mengerjakannya.